Jadi akhir kata itu sih sebenarnya dari aku ya, kita pengen, karena semua yang kita jalani saat ini nggak bisa sendiri, kita pengen mengajak semua pihak yang bisa bersedia dengan alasan tadi, yaitu tadi mungkin kita punya target lebih besar, jauh ya, 20.000. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna untuk sama-sama melihat hasil putusan dari adanya kasus bullying dan kekerasan yang menimpa putra saya, Sian, yang dimana Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi berita selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, terbukti tak bersalah, pelaku bully anak pengacara Sunan Kalijaga mendapat hukuman pelatihan kerja. Sidang putusan kasus bullying atau perundungan terhadap anak pengacara Sunan Kalijaga akhirnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Maret 2024. Adapun hasil putusan tersebut adalah menyatakan bahwa pelaku bullying berinisial MNB ini terbukti bersalah. MNB terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini pun mendapatkan hukuman berupa pelatihan kerja. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga telah menetapkan 2 barang bukti berupa flash disk 16 GB berisi rekaman CCTV. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara senilai 2.000, dan menanggapi dari hasil putusan ini, Sunan Kalijaga selaku orang tua dari korban mengaku sudah puas karena keadilan telah ditegakkan. Ia mengaku tidak akan mengajukan banding terhadap hasil putusan tersebut. Sunan bahkan meminta agar pelaku tidak ditahan dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Dengan adanya hasil putusan ini, Sunan berharap bisa memberikan efek jerah bagi pelaku perundungan. teman-teman sudah menyempatkan hadir hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna untuk sama-sama melihat hasil putusan dari adanya kasus bullying dan kekerasan yang menimpa putra saya, Sian, yang dimana nanti dibacakan petikan dari putusannya tersebut. Yang pasti saya selaku orang tua dan putra saya juga bersyukur alhamdulillah bahwa perjalanan kasus yang bisa dikatakan panjang ini akhirnya kita sudah sama-sama mendapatkan keadilan dengan diputusnya anak tersebut bersalah. Tapi puas nggak sih Bang dari apa sendiri? Dari hasilnya sendiri Gini, kalau bicara puas atau tidak puas, ya tentunya kita tidak bicara spesifik seperti itu. Saya bicaranya hanya menuntut keadilan. Kalau bicara puas nggak puas, itu nanti bisa banyak faktor-faktornya. Nah, untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada putra saya yang mengalami. Kalau ditanya puas nggak bapaknya hasil putusannya begini, tentunya ya kalau seorang bapak, apalagi saya orang hukum, tentunya kan kepinginnya semua berkeadilan, gitu loh. Masalah tinggi rendahnya putusan, ya tentunya kita sama-sama tahu lah. Yang penting berkeadilan dan sesuai dengan itu. Bang, diputus bersalah spesifiknya apa Bang? Iya, nanti mungkin boleh hasil putusannya Adi bisa bacakan. Baik, teman-teman, ini hasil putusan hari ini ya. Mengadili, menyatakan anak Muhammad Nur Bagaskoro alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Inilah menjadi sebuah acuan hari ini putusan untuk bagaimana mengedukasi dan ke depan supaya anak-anak ketika di sekolah tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang sama. 2. Mengajukan pidana terhadap anak Muhammad Nur Bagaskoro alias Bagus dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 1 bulan, ya.
selama 1 bulan di Lembaga Rehabilitasi Perlindungan Sosial Sentral Mulia Jaya, Jakarta. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Unit flash disk merek Sandik 16 GB berisikan rekaman video CCTV. Tidak ada jawaban. Ini saya mengutip pernyataan dari wali kelas anak pelaku. Dan di sini juga kami mau menanyakan sesuatu hal yang mungkin saja atau dapat dimungkinkan kami melakukan upaya pelaporan pidana tentang memberikan keterangan palsu dan menghilangkan asal usul. Mungkin Mbak Nuning bisa sampaikan, monggo Mbak. Jadi bisa kita sampaikan di sini, ini kan ada data yang komplit yang masuk ke Dikti bahwa atas nama Muhammad Nur Bagaskoro ini ibu kandungnya Mona Lisa. Jadi udah ada bukti di sini yang masuk ke Dikti, ibu kandungnya ini Mona Lisa ini dan Bapak Arif. Iya, dan Pak Arif. Sudah jelas di sini. Kalau di sini sudah data masuk ke Dikti seperti itu dan mereka memungkirin bahwa mereka bukan ibu kandung dan ayah kandung, ya bisa kita pastikan kita akan tempuh upaya hukum pidana untuk memberikan keterangan palsu. Mbak, artinya putusan hari ini pengaruhnya dengan ini seperti apa, Mbak? Pengaruhnya, kalau pengaruhnya nggak ada ya, kan sesuai putusan ini tadi kan sesuai pasal 80 Junto, pasal 80 ayat 1 Junto, pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah jelas, putusannya sudah jelas, sudah ada petikan putusan yang tadi dibacakan oleh rekan Abi juga. Dari sini kita juga akan menempuh upaya hukum pidana. Kalau ini tadi kan sudah ada putusan perdatanya, ini pidana kita juga akan tempuh dengan memberikan keterangan palsu karena udah jelas ibu kandung Mona Lisa. Di sini sudah ada untuk masuk ke Dikti. Tapi kenapa kok mereka mengingkarin, kan gitu. Kalau memang mereka bukan ibu kandung dan ayah kandung, kasih dong kita legalitasnya apa, kan gitu. Jangan bisanya ngomong kalau kita orang hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, kan gitu. Kalau pihak sekolah maksudnya hari ini ada juga? Nggak ada. Pihak sekolah tentunya kemarin karena saya sudah menegur. Kenapa yang kami lihat pihak sekolah itu, bahkan kami sempat berprasangka atau menduga kenapa seorang pelaku itu ditemani, dianterin ya dalam proses sidangnya oleh pihak sekolah. Dan dalam hal ini kemarin kami melihat bahwa kepala sekolah mendampingi anak dari pelaku untuk sidang, yang dimana kepala sekolah dan wali kelas tidak dipanggil atau tidak diperlukan atau tidak diundang oleh pihak pengadilan. Itu menjadi satu pertanyaan bagi kami, apa sih gitu loh bedanya Sian yang sebagai korban dan Bagas itu sebagai pelakunya, apa bedanya? Dua-duanya murid di sekolah tersebut, dua-duanya bayar di sekolah. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, ya semenjak awal kenapa Sian tidak pernah didampingi? Ya, garis bawah, tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah dalam ya menjalani proses hukumnya. Tapi kenapa sebaliknya yang kami lihat kemarin, dan mungkin teman-teman media sempat mewawancarai dan ada pengakuan memang mereka hadir kemarin itu untuk mendampingi pelaku. Ini jelas-jelas mencederai atau melukai hati orang tua dan mungkin anak korban gitu. Kenapa seorang pelaku malah didampingi oleh pihak sekolah? Nah, ini yang menjadi keberatan saya dan mungkin saya akan segera bersurat kepada yayasan dan sekolah, minta klarifikasi apa maksud dan tujuannya, sehingga terlihat ya terekam bahwa pihak sekolah secara terang-terangan mendampingi, mengantarkan anak pelaku untuk proses persidangan, sementara Sian nggak pernah didampingi.
Saya mau tanya, kamu pernah nggak didampingin sama pihak sekolah untuk pergi ke sidang sini? Tidak pernah. Kamu pernah nggak ditanya, Chan mau sidang bagaimana rasanya apa gimana? Padahal di sini kan jelas terbukti bahwa Sean ini kan korban. Harusnya kan pihak sekolah, terutama kepala sekolah kan harusnya memberi support ke korban, bukan ke pelaku kan gitu. Karena yang di sini yang dirugikan kan korban. Korban ada ngalamin luka-luka semua, juga nggak ada itikat baik kan untuk diganti secara material maupun imaterial kan gitu. Ya. Bahkan kemarin saya tanya ya sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, kenapa orang tua yang resmi terdaftar di sekolah tidak pernah hadir dalam proses hukum? Itu saya tanyakan kemarin ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah bilang, kami sudah undang Pak Sunan, katanya mau datang. Ini proses panjang loh, hampir 1 tahun proses hukum ini. Kenapa tidak pernah satu kali pun hadir dalam proses hukum? Apakah sekolah tidak punya wewenang, saya bilang, untuk menghadirkan ya orang tua tersebut dalam istilahnya, kan tugasnya orang tua dong, ngawal, ngantar anaknya kan tugas orang tua, iya kan? Nah, kenapa saya bilang tugas orang tua? Karena sampai detik ini yang kami ketahui secara legalitas pun orang tuanya ya Arif dan Mona, ya sesuai dengan surat pernyataan, sesuai dengan foto dokumentasi di awal yang di mana saudara Arif ini membuat surat pernyataan di hadapan kami semua. Ya, ada pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama, lalu ada kepala sekolah, lalu ada wali kelas, ada murid. Dia membuat surat pernyataan itu loh. Dia mengaku itu anaknya dan dia akan bertanggung jawab apabila ada biaya-biaya yang timbul. Namun demikian, berita selanjutnya datang dari Dian Sastro yang perjuangkan kesetaraan gender dan dimulai dari mendidik sang anak. Dian Sastro memerangi ketidaksetaraan gender. Melalui konsentrasinya, ia ingin perempuan juga memiliki akses yang sama dengan laki-laki. Dia pun mulai untuk dari semua dalam rumahnya dengan menerapkan kesetaraan gender untuk kedua anaknya. Menerapkan kesetaraan gender sejak dini, Dian yakin akan membentuk pola pikir anaknya. Dian Sastro memiliki pemahaman bahwa untuk membuat kesetaraan itu dipahami secara masif harus membuat para orang tua paham akan hal tersebut. Sebab pola didik orang tua akan memiliki pengaruh yang besar untuk cara berpikir anak nantinya. Dian selalu memilih bahasa yang mencerminkan kesetaraan untuk anak-anaknya. Yang sebenarnya pengen kita target, kita melihat apa sih sebenarnya yang paling membatasi seorang perempuan untuk mau mengembangkan diri. Kadang-kadang tuh bahkan ada di confident levelnya gitu loh, ada di ketidakpercayaan dirinya, atau misalnya aduh nanti aku bisa nggak ya membalance sama jaga keluarga sama misalnya sekolah lagi. Itu tuh kadang-kadang tuh lebih ke persepsi diri gitu loh. Jadi belum apa-apa, belum mulai itu mereka udah punya keraguan-keraguan sendiri yang datangnya dari diri sendiri, belum dari orang lain di sekitar. Cuma kita ngeliatnya gini, kan ada masalah social stigma gitu ya, ada social blockage gitu ya, sama ada mental block si pribadi-pribadinya ini sendiri. Kita tuh milih yang mana dulu nih yang harus di address gitu ya. Kalau kita melihatnya kita addressnya adalah lingkungan sekitar dulu, bisa nggak jalan-jalan. Jadi intinya kita address dulu adalah mental blockage atau personal problem dari si perempuan-perempuan ini. Makanya kita banyak membekali soft skill, itu termasuk salah satunya adalah itu untuk mengubah mental blockage mereka tentang stigma menjadi perempuan mereka sendiri itu. Setuju banget, karena emang ternyata perempuan itu bebannya nggak cuma dari luar ya, dari dalamnya juga ada ternyata ya. Tapi ini lain banget dengan harapan dari perempuan demokrasi. Perempuan demokrasi di sini kan ingin menghilangkan stereotip ya, bahwa perempuan tuh harus juga bisa percaya sama dirinya sendiri, bahwa dia juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki. Nah, yang bikin penasaran di sini adalah dari presentasinya Mbak Amanda tadi, kita lihat bahwa peran perempuan itu juga masih kurang ya di bidang STEM dan segala. Nah, apa sih upaya dan juga strategi dari perempuan demokrasi untuk mengabulkan hal ini? Ya, kalau dari perempuan demokrasi sendiri, kita ya tadi ya dua arah ya. Jadi pertama, kita menguatkan dari segi perempuannya itu sendiri gitu. Kita emang memberikan pelatihan. Jadi di luar yang dapat beasiswa itu kita juga kasih banyak pelatihan gratis, webinar gratis yang bisa diikuti oleh perempuan dari seluruh Indonesia gitu. Sangat aksesibel. Jadi dari situ itu upaya-upaya di mana kita bisa menumbuhkan seluruh kita juga kuncinya pertama percaya diri dulu. Kalau itu bisa
ada kepercayaan dirinya dulu, baru mereka bisa mau untuk belajar STEM gitu ya, untuk inisiatif mengambil langkah karir yang lebih berani gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga melakukan advokasi ke employer, ke industrinya sendiri gitu. Jadi kita juga banyak melakukan approach kepada industri-industri, melakukan campaign-campaign supaya juga bisa menyediakan satu lingkungan kerja yang aman buat perempuan, yang mendukung perempuan gitu, inklusif untuk perempuan. Itu sih. Ini menarik banget karena ternyata di perempuan inovasi ini teman-teman semua hadir nggak cuma persiapan untuk pesertanya aja, tapi juga diberikan kesempatan dan para tim di belakang perempuan inovasi ini juga pengen perempuan-perempuan tuh bisa masuk ke industrinya. Oke. Nah untuk selanjutnya nih kita ngomongin tentang perempuan, tentunya nggak lepas dari peran seorang ibu dan juga anak-anak ya. Nah gimana sih sebagai seniman dan juga sebagai orang tua yang gimana peran orang tua itu sangat penting dalam membangun kepercayaan diri dan potensi anak sejak dini. Gimana cara melihat untuk melihat fungsi dan peran orang tua yang mampu mendukung mimpi anak dan mendorong minat mereka secara khusus perempuan. Jadi mungkin banyak juga yang nonton ibu-ibu yang tadi dibicarain ibunya, aduh ngapain sih jalan jauh-jauh, orang akhirnya di dapur gitu. Iya, jadi aku memang melihat perannya orang tua itu memang penting banget, apalagi peran orang tua itu akan membentuk pola pikirnya si anak gitu loh. Bagaimana anak itu melihat dunia, bagaimana dia nanti akan punya paradigma dia sendiri gitu loh tentang apa sih artinya saya sebagai perempuan, apakah saya jadi beda sama saudara saya yang laki-laki, itu kayak gitu itu semua dibentuk alam bawah sadarnya oleh pola pikirnya si parents atau orang tua. Jadi aku tuh melihat bahwa justru pola pikir orang tua ini yang perlu agak dibuka nih gitu loh. Jangan sampai dia tuh membeda-bedakan anak yang laki-laki dan anak yang perempuan tuh harus dibedakan. Maksudnya gini, sedihnya tuh gini ya, kayak tadi si Manda juga bilang bahwa kadang-kadang kalau kita ngobrol sama kepala sekolah tuh benar udah punya pre-assumption bahwa anak perempuan belajar coding, emangnya anak perempuan mampu ya? Bukannya anak perempuan itu biasanya lebih emosional, sehingga mereka tuh logikanya kurang. Dapat dari mana si bapak atau ibu ini untuk punya anggapan seperti itu? Berarti kan itu sudah menjadi kayak alam bawah sadarnya si bapak atau ibu ini yang mungkin terbentuk dari keluarganya dia gitu. Mungkin orang tuanya dia yang membrainwash dia seperti itu. Nah, kita tuh pengen si anak perempuan dan anak laki-laki Indonesia di kemudian hari itu tuh memiliki kesempatan yang sama nih. Berarti kan perlu ada starting point yang sama gitu loh. Kalau misalnya sekarang belum ada tuh, karena biasanya anak perempuan tuh udah jauh lebih nggak pede daripada teman-teman yang laki-laki gitu. Karena dari awal aja, dari berangkat dari rumah aja, dia udah ke brainwash bahwa kamu itu anak perempuan yang anak perempuan itu nggak usah terlalu ambisius gitu. Kalau mau sekolah tinggi-tinggi juga kan nantinya kamu cuma jadi ngurus rumah. Itu aja udah sebuah hinder, itu tuh salah satu faktor yang membuat anak perempuan tuh jadi nggak mau gitu usaha full, usaha maksimal untuk bisa mengejar atau mengasah kemampuannya misalnya. Jadi itu sih sebenarnya kita sebagai orang tua kalau bisa jangan pernah pakai pembahasaan yang seperti itu yang membedakan yang gender bias menurut saya. Saya sendiri sebagai orang tua juga pengennya saya bisa memberikan kesempatan dan juga encouragement kepada anak saya yang laki-laki maupun anak yang perempuan itu sama. Jadi nggak dibeda-bedain gitu loh. Bahkan untuk yang perempuan bahkan perlu saya lebih banyak support karena keberhasilan perempuan tuh akan tetap menghadapi. Berikut ini ada seri Santri Pilihan Bunda yang mengisahkan drama romansa religi ala Gen Z. Santri Pilihan Bunda, series drama romansa religi yang dibalut dengan percintaan masa kini ala Gen Z yang dibintangi oleh Naura Ayu dan Fadil Alaidrus akan tayang di video mulai 16 Maret 2024. Kesalahpahaman dengan ibadah Bunda Mira Mahira Sarasehan, Aliza ini terpaksa menerima kenyataan harus menjalani ta'aruf dengan seorang santri pilihan bundanya. Begitulah kira-kira dari sinopsis Santri Pilihan Bunda. Aku di keluarga aku itu kakak kan, anak pertama gitu, dan gak pernah posisinya tuh kayak adik. Jadi semanja-manjanya aku sama orang tua aku tuh gak pernah manja kayak adik.
Sementara Aliza tuh kan kayak bener kayak bocah, ade banget, manja banget. Dan tapi dulu aku pengen banget punya kakak, cuma kan nggak bisa dong tiba-tiba punya kakak sekarang. Jadi kayak aku mendalami karakter, aku juga sering banget ngobrol sama Pak Angling pas reading, dan aku senangnya kalau reading sama Pak Angling tuh kita banyak demonstration per scene-nya, dan aku senang juga karena di sini bisa kerjasama dengan aktor dan aktris yang luar biasa, sangat profesional dan mau sama-sama bantu untuk mendalami karakter. Jadi sebenarnya kalau mendalami karakternya gimana itu juga karena bantuan teman-teman yang ada di judul ini. Oh, luar biasa. Kamu rendah hati ya? Enggak. Naura, apa sih adegan apa yang paling bikin kamu berkesan? Pastinya semua ya. Tapi yang bikin kamu berkesan dan aduh, kayaknya gimana gitu loh. Walaupun tidak men-spoiler ceritanya ya. Yang mana ya? Semua berkesan banget. Tapi yang menurut aku sangat menyentuh aku banget itu pas, kayaknya kalau setelah nonton lagi baru ingat sama ayah sama bunda sih pas mau nikah. Karena itu kan minta emosinya tuh kayak gimana sih nggak mau nikah gitu kan, nggak mau nikah sama orang yang dipilih sama bunda. Yang kalimat dari ayah, sekarang kamu bukan tanggung jawab ayah lagi itu. Iya, aku berasa beneran terbebani gitu. Terus aku kayak, aduh ini gimana ya emosinya, gimana actingnya, soalnya kan aku belum nikah ya. Iya. Jadi aku kayak, Pak, karena Pak Angling bilang gini, pokoknya kamu kayak gimana sih kamu nggak menolak, tapi kamu juga nurut sama ayah sama bunda. Iya. Jadi kayak mencoba menerima tapi juga nggak mau gitu. Tapi ayah skripnya ayah tuh juga bikin kayak aku Iya, kalau bahasa Jawanya berbes milih gitu ya. Iya, berbes milih gitu. Meleleh ya. Iya. Melenyot. Oke, itu ternyata ya yang paling memorable buat kamu salah satunya ya. Terus bangun chemistry-nya dengan kakak tadi ternyata sudah ada testimoni dari sang sutradara. Kalau bangun chemistry dengan itu Kinan nggak susah ya? Nggak susah sama sekali, karena sebelumnya kita udah pernah syuting bareng. Kita kenal dari produksi yang sebelumnya. Masa? Sebentar, tanya dulu dong, bener nggak Fadi? Oh iya benar, di MNG. Oke. Iya, MNG 2. Terus kita sahabatan tuh kan. Serius sahabatan sih. Iya, kenapa sih? Kayaknya yang lain nggak percaya deh. Bukan. Coba diulangi lagi kalimat yang terakhir. Enggak, kami sahabatan. Habis itu kan sahabatan tuh. Ya, habis itu sahabatan yang kita sering berdiskusi buat karakter Isan dari Pilihan Bunda ini nggak cuma Kinan Aliza, aku juga sama Alika, aku sama Azanto, Ika, Kimberly, Nasar, Ertiza, dan Mama Nola ensemble santri-santri itu ya. Semuanya juga kita diskusi buat karakter ini pastinya kan. Karena kan ini juga kita harus tahu gimana cara pemikiran si karakternya. Berita selanjutnya datang dari Arifin Putra dan juga Prisia Nasution yang akan menjadi hakim di film Sang Pengadil. Aktor Arifin Putra akan beradu akting dengan Prisia Nasution dalam film Sang Pengadil. Menariknya, Arifin Putra dan Prisia Nasution bakal berperan sebagai hakim dalam film garapan dari Lingkaran Pictures. Arifin Putra mengaku dirinya antusias memerankan perannya tersebut. Aktor yang berusia 36 tahun itu lantas membeberkan karakter yang diperankannya dalam film Sang Pengadil. Ada penegak-penegak hukum lainnya yang bersih, jujur, dan juga mau mengangkat keadilan itu. Jadi itu yang diangkat di sini. Ya, ayo teman-teman ada lagi? Ya, cukup. Ya, Mana. Ya closingnya biasa harapannya ya. Harapannya terkait film ini. Closingnya harapan. Biasa. Harapannya untuk teman-teman yang nanti nonton film ini, yang masih sebelum film rame, tapi juga utamanya biar orang yang nonton film ini mereka mendapat sebuah manfaat ya dari film ini, mereka mendapat sebuah pengetahuan baru dan semoga bisa membawa berkah. Silakan. Oh ya, apa ya? Karena film judulnya dibuat untuk hiburan, semoga terhibur lah nonton ini. Amin. Karena ada semua lini, ada actionnya, ada drama, ada percintaan. Oh, percintaannya ada juga. Kayaknya gitu. Adalah bapak ibunya Hakim Jojo dulu. Oh iya. Gitu jadi ya semoga terhibur. Perkara suka apa nggak suka itu masing-masing gitu ya. Semoga dengan terhibur dulu pulang bisa bawa bekal
Kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting hibur aja. Iya. Karena juga mau ikutin dari tadi kan itu kan ini film berat ya. Nggak berat juga. Ujung-ujungnya tetap ini film yang menghibur, dan mungkin nanti setelah orang nonton film ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi intinya kita mau bikin film yang menghibur untuk seluruh. Iya, sebenarnya satu lagi sih pesannya. Berikut ini ada Hindia dan juga Iqbal Ramadan yang akan membuat video untuk Ramadan. Baru-baru ini netizen di X ramai-ramai mengungkapkan terima kasih usai menonton video campaign dari salah satu kartu perdana Ramadan yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan. Dalam potongan video tersebut, Iqbal terlihat marah-marah pada seorang perempuan yang dipanggilnya ibu. Ternyata potongan video itu adalah iklan dari salah satu kartu perdana Ramadan 2024 yang dibuat seperti film pendek yang mana dibintangi oleh Iqbal Ramadan. Susahnya untuk menjelaskan konteks hari ini itu cara berkomunikasi sama orang tua tuh harus lebih effort sih memang yang gue rasain. Tapi di sini gak ada yang salah ya, maksudnya bukan berarti orang tuanya salah, bukan berarti yang salah. Ini tuh tentang, kalau buat gue yang tentang bagaimana keduanya itu seorang anak dan orang tuanya mau sama-sama effort untuk lebih mengerti sama-sama lagi. Karena pasti kan kehidupannya berbeda, masalah yang dihadapi hari ini berbeda, lifestyle-nya juga berbeda. Tapi gimana caranya semua itu bisa ketemu dengan si anak-anak orang tua, mah India tuh ini loh Pak. Dan si orang tua juga mau mengerti anak gitu. Oh itu bisa kalau nanti ya. Mah ini India loh Pak di bawah itu. Jadi sebetulnya gimana caranya ini bisa ketemu di tengah, dan yang gua rasain si video yang dibuat sama Leo ini, gue bersyukur banget bisa masuk ke dalam proyek ini, dan semoga ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda Gen Z atau ketika nonton video ini bisa merasa bahwa suaranya juga terwakili dan mereka didengar, ini adalah pesan mereka, dan mereka tahu kalau mereka tidak sendiri. Ya mungkin juga teman-teman yang nonton juga bisa melihat, iya ya ternyata Iqbal juga mengalami hal yang sama, tapi ujung-ujungnya bisa gitu. Asal mau ngajakin ngobrol bareng-bareng yuk, ya udah deh nggak apa-apa, generation gap tinggal bilang kalau anak zaman sekarang itu gini-gini. Anak zaman dulu gimana? Itu maksudnya. Kalau zaman saya kalau pakai susah sebab rumah ya. Tapi kalau tadi Iqbal bilang dia tadi kan Iqbal bilang ini sebenarnya effortnya nggak besar karena ya lo. Tapi mungkin apakah untuk pengerjaan si videonya ini apakah ada effort lain atau mungkin ada cerita yang seru di balik pengerjaan video itu? Iya, kita syuting itu di sebuah daerah yang lancar gitu ya Pak ya. Lalu medannya lumayan mantap lah, bus juga. Terus hujan gede, ada cuaca segala macam, jadi pengalaman yang menarik. Cuma kalau buat gue pribadi, kan itu nyokapnya bukan nyokap gue. Maksudnya gue berada dengan si ibunya, si anak gitu ya. Karena gue jadi gini sih, gue jadi kayak punya momen introspeksi gitu apa jangan belakang gue asik langsung kayak punya perasaan itu. Nah kalau soal ayahnya sendiri nih sebenarnya jadi 2000 gue mau cerita, jadi tahun 2007 gue pindah ke Jakarta dari Sorong Papua gitu. Terus gue ingat gue ngeliat iklan ayam kering di billboard jalanan terus seperti umur 7 tahun, terus saya ngeliat gitu, terus waktu itu berdoa dan bermanifestasi semoga suatu hari gue bisa jadi bintang iklan terus akhirnya gue proyeknya apa segala macam, terus pas lagi jurnal itu baru kayak iya, ini kan yang pernah gue doain 2007 waktu dia baru ke Jakarta gitu, jadi manifestation is real gitu. Manifestation is real, ya merinding 14 tahun dijawab doanya. 17 tahun. Oh iya maaf, 17. Berarti kalau saya manifestasi dari sekarang, umurnya 38, 17 tahun sampai 50. Bisa. Kamu jadi lama. Buat suatu hari itu. Ya itu kalau ada bapak-bapak, mamanya gue saya bisa nanti 50, 17 tahun datang ya apa-apa. Ya Iqbalnya udah punya anak dong. Ya apa-apa juga hati manifestasi dari sekarang. Ya udah. Ini caranya gue untuk berbalas budi dalam tanda kutip gitu ya, berterima kasih. Ternyata orang tua itu
gak jarang juga punya ekspektasi tersendiri tentang bagaimana si anak-anak ini juga harus bersikap atau berlaku gitu kepada mereka. Nah, kalau buat gue, ya, ini deket banget sih. Ya, kalau gue sama teman-teman dekat juga sahabat-sahabat dari kecil, banyak dari kita yang rasanya iya nih gue lebih nyaman main. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.